wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Fahairunisa dengan NPM 2140501123 dari lokal A3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ihsan dan contohnya. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan merupakan pilar penting bagi umat muslim selain iman. Ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Keislaman seseorang sempurna. Perilaku ihsan perlu tertanam di dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan terpuji dalam kehidupan. Pengertian ihsan dikutip dari buku Ingin Hidup Sukses dan Berkah, awali dengan basmalah oleh Haji Usin S. Artiasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril tentang pengertian ihsan. Malaikat Jibril mengubah dirinya menjadi seorang berpakaian putih dengan rambut yang sangat hitam, tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda seorang musafir. Kemudian Malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya ke arah lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua paha beliau. Lalu ia bertanya, "Ya Muhammad, jelaskanlah padaku tentang ihsan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa umat muslim wajib konsisten melakukan amalan-amalan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu dilakukan, maka derajat orang tersebut akan sangat mulia di hadapan Allah. Selain Nabi Muhammad, Nabi Isa juga telah menjelaskan mengenai makna ihsan. Ketika Nabi Isa ditanya tentang pengertian ihsan, beliau menjawab, "Perbuatan tidak dapat disebut ihsan jika kalian membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi, ihsan adalah ketika kalian mampu berbuat baik justru kepada orang yang berbuat jahat kepadamu." Ihsan memiliki berbagai tingkatan. Dikutip dari buku Ripel atau Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap, tingkatan dalam ihsan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkatan musyada, golongan orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yang kedua, tingkatan muraqabah, golongan orang yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tingkatan ihsan paling rendah, golongan orang yang beribadah bagaikan seorang pedagang. Apa yang dilakukan dalam ibadahnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian contoh ihsan. Contoh ihsan adalah memberi makan kucing. Kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai, bahkan hidup bersama kita. Tak jarang kita jumpai sebuah keluarga atau orang tertentu yang memang sengaja memelihara kucing. Dikasih makan dan minum sebagaimana layaknya peliharaan biasa. Sebenarnya bagaimana hukum memberi makan kucing dalam Islam? Dalam Islam, memberi makan hewan termasuk perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan. Hukum memberi makan kucing pun menjadi sunnah. Kita dianjurkan untuk memberi makan hewan apa saja termasuk kucing, ayam, bahkan anjing. Memberi makan pada hewan akan mendapatkan pahala dari Allah seperti halnya memberi makan pada manusia. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui suatu jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya,
Alangkah hausnya anjing itu seperti yang baru aku alami. Kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini?" Beliau menjawab, "Iya, setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala." Anjuran memberi makan kucing dan hewan-hewan lainnya apabila dilepas. Jika kucing dan hewan-hewan lainnya itu tidak dilepas melainkan diikat atau disimpan di suatu kandang, maka hukumnya wajib memberinya makan. Jika tidak memberinya makan, maka hukumnya berdosa. Sekian dari penjelasan Ihsan saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.